Baiklah, perkenalkan nama saya Alvin Jaya dengan NIM 2021131002, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, menjelaskan rangkaian yang saya buat yang bisa diatur oleh smartphone. Berikut rangkaiannya. Yang pertama kita masukkan smartphone, terus masukkan home gateway, terus masukkan motion detector, kemudian webcam, kemudian kipas, termostat, pintu, kemudian RFID reader, kemudian dua buah RFID card. Untuk mengaturnya, yang pertama kita pergi ke smartphone, kemudian kita ke menu config, kemudian kita ke setting, ubah gateway ini menjadi DHCP dan yang gateway DNS IPv6 ini jadi static. Kemudian kita ke wireless, kita ubah SSID-nya menjadi home gateway. Setelah itu kita atur ke motion detector, kita pergi ke IO config, kemudian yang di network adapter kita ubah menjadi PT IoT NM1W. Dan kita ke config, kita ke setting, gateway-nya ini kita ubah ke DHCP, kemudian gateway DNS IPv4-nya ini ke DHCP, dan gateway DNS IPv6-nya ini ke static. Kemudian kita ke wireless, ubah SSID-nya menjadi home gateway. Kemudian ke webcam, langkahnya sama aja seperti tadi. Yang pertama kita ke IO config, ini yang di network adapter kita rubah menjadi PT IoT NM1W. Kemudian di config kita ubah gateway DNS IPv4-nya menjadi DHCP dan gateway DNS IPv6-nya jadi static. Kemudian ke wireless, SSID-nya ubah ke home gateway. Sama juga dengan pas, kita ke IO config dulu, kemudian network adapternya diubah jadi PT IoT MN1W, kemudian kita config, ubah gateway DNS IPv4-nya jadi DHCP dan gateway DNS IPv6-nya jadi static. Kemudian wireless, kita ubah SSID-nya dengan nama home gateway. Kemudian ke kipas, pas sama juga. Ah, satu lagi tadi lupa saya di IoT servernya ini juga diganti ke home gateway. Dan di awal juga ini, bawahnya ini home gateway, kamera home gateway. Kemudian RFID readernya sama juga, IO config, ininya PT IoT NM1W, dan config-nya, config, gateway DNS-nya kita ubah jadi DHCP, yang gateway DNS IPv6-nya static, IoT servernya home gateway. Wireless kita ubah SSID-nya jadi home gateway. Dan ke pintu sama juga. Network adapter kita ganti PT IoT NM1W. Config, kita config terus setting gateway DNS IP4-nya, DHCP, gateway DNS IPv6-nya ganti ke static. Kemudian IoT servernya ini ganti ya ke home gateway. Nah, untuk mengatasnya kita ke smartphone, kemudian eh, ke browser, kita login dulu.
Lihat di sini kita nyalakan di misalnya di kipas ini bisa diputar, ini nyala, kita pelan, kita matikan. Itu ini terkunci merah dan ini terbuka. Terus di termostat ini bisa diubah jadi cool, hit, ini auto, kita off lagi. Di kamera kita rubah nyala, bisa kita matikan, nyalakan. Terus di motion detektornya dilihat eh, ini tekan ALT dan kursor terus didekatin, jadi dijauhin dia bisa mati sendiri. Terus kalau mau nyalain lagi kita ALT terus kursornya arahin, itu ada merah-merah nyala berarti. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan rangkaian yang saya buat di Tisco. Dari rangkaian berikut ada 10 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Anda mengintegrasikan perangkat IoT atau Internet of Things ke dalam jaringan smart home menggunakan Cisco Packet Tracer? Nah, untuk jawabannya, untuk mengintegrasikan perangkat IoT ke dalam jaringan smart home menggunakan Cisco Packet Tracer, saya menggunakan perangkat IoT yang telah disediakan oleh Packet Tracer dan menghubungkannya ke jaringan saya. Saya dapat membuat topologi jaringan yang mencakup router, switch, dan perangkat IoT seperti lampu pintar, sensor pintu, lampu cerdas, kamera keamanan, dan lainnya. Kemudian yang kedua, apa saja jenis perangkat IoT yang dapat disimulasikan dalam Cisco Packet Tracer untuk mengontrol berbagai aspek rumah pintar. Ini jenis-jenis perangkatnya. Yang pertama RFID reader, kemudian saklar pintu, sensor gerakan, kamera keamanan, dan yang terakhir perangkat kontrol kunci pintu pintar. Yang ketiga, bagaimana Anda membuat skenario otomatisasi di dalam Cisco Packet Tracer untuk mengontrol perangkat smart home secara cerdas? Untuk membuat skenario otomatisasi di dalam Cisco Packet Tracer, saya menggunakan fitur seperti scripting atau konfigurasi jaringan yang cerdas. Saya membuat aturan dan kondisi untuk mengontrol perangkat smart home secara otomatis berdasarkan waktu, sensor, dan input lainnya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengamankan jaringan smart home Anda dari serangan cyber di dalam simulasi Cisco Packet Tracer? Jawabannya, untuk mengamankan jaringan smart home dari serangan cyber di dalam simulasi Cisco Tracer, saya menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, penggunaan kata sandi yang kuat, konfigurasi firewall, pemantauan lalu lintas jaringan, dan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Dan yang kelima, apa saja protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT dalam jaringan smart home dan bagaimana cara mengkonfigurasikannya di Cisco Packet Tracer? Jawabannya, protokol komunikasi yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT dalam jaringan smart home meliputi MQTT, COAP, HTTP, dan ZigBee. Saya mengkonfigurasikan protokol ini di Cisco Packet Tracer dengan memilih perangkat yang mendukungnya dan mengatur parameter komunikasi yang sesuai. Kemudian yang keenam, bagaimana Anda mengukur dan memantau penggunaan energi atau sumber daya lainnya di dalam rumah pintar menggunakan Cisco Packet Tracer?
Untuk mengukur dan memantau penggunaan energi dalam suatu sumber daya lainnya di dalam rumah pintar menggunakan Cisco Pocket Tracer, saya menggunakan perangkat IoT yang dilengkapi dengan sensor pemantauan energi atau menggunakan perangkat tambahan seperti meter energi virtual. Saya mengkonfigurasikan perangkat ini untuk mengirimkan data pengukuran ke perangkat pengontrolan atau server. Yang ketujuh, pemanfaat dari penggunaan Cisco Pocket Tracer dalam merancang dan mensimulasikan sistem smart home dibandingkan dengan metode simulasi lainnya. Pertama, memiliki akses ke berbagai perangkat IoT yang disimulasikan, dan dua, memungkinkan untuk merancang topologi jaringan yang kompleks dan menguji fungsionalitasnya, kemudian menyediakan lingkungan yang aman untuk mengekspresikan untuk bereksperimen dengan konfigurasi jaringan dan otomatisasi, kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara perangkat dalam sistem smart home. Dan pertanyaan ke-8, bagaimana Anda mengatasi masalah jaringan atau konfigurasi perangkat dalam simulasi smart home di Cisco Pocket Tracer? Jawabannya, untuk mengatasi masalah jaringan atau konfigurasi perangkat dalam simulasi smart home Cisco Pocket Tracer, saya menggunakan fitur debugging dengan melacak masalah, memeriksa konfigurasi perangkat untuk kesalahan, dan mereset perangkat jika diperlukan. Saya merujuk ke dokumentasi Cisco Packet Tracer atau mencari bantuan online untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Kemudian yang ke-9, bagaimana Anda dapat memperluas dan mengintegrasikan fungsi baru atau perangkat tambahan ke dalam sistem smart home yang sudah ada dalam simulasi Cisco Packet Tracer? Untuk memperluas dan mengintegrasikan fungsi baru atau perangkat tambahan ke dalam sistem smart home yang sudah ada dalam simulasi Cisco Pocket Tracer, saya menambahkan perangkat baru ke topologi jaringan saya dan mengkonfigurasikannya sesuai kebutuhan. Saya juga menggunakan fitur scripting atau otomatisasi untuk mengintegrasikan fungsionalitas baru dengan sistem yang sudah ada. Kemudian yang ke-10, apa perbedaan antara simulasi jaringan smart home sederhana dan yang lebih kompleks dalam Cisco Pocket Tracer, dan bagaimana kedua jenis simulasi tersebut dapat memberikan wawasan yang berbeda. Yang pertama, perbedaan antara simulasi jaringan smart home sederhana dan lebih kompleks dalam Cisco Pocket Tracer terletak pada tingkat detail dan kompleksitas topologi serta skenario yang disimulasikan. Simulasi yang lebih kompleks dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi antara berbagai perangkat dalam jaringan smart home dan bagaimana mereka dapat diotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.